Semoga kalian semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi biologi pada kelas 11 MIPA, yaitu sistem ekskresi atau sistem pembuangan zat sisa yang terdapat di dalam tubuh manusia. Bila kita perhatikan bahwa proses pengeluaran zat sisa di dalam tubuh manusia itu dilakukan oleh 3 organ, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Kemudian bila kita lihat posisi dari masing-masing 4 organ ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia, ginjal berada di belakang atau di kiri kanan tulang belakang kita, kemudian paru-paru di dalam rongga dada, kemudian ada hati di bawahnya, dan juga kulit yang merupakan penutup seluruh permukaan tubuh manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan salah satu dari 4 alat ekskresi yang dimiliki oleh manusia, yaitu tentang ginjal. Bila kita lihat posisi ginjal yang berada di belakang tulang belakang atau di samping tulang belakang kita, ada 2 buah, kemudian dari masing-masing ginjal ini ada sebuah saluran keluar yang disebut dengan ureter. Kemudian ureter ini berkumpul atau menuju ke satu kantong khusus, kantong kemih atau vesika urinaria. Kemudian ada satu saluran pengeluaran ke bawah yang disebut dengan uretra. Kemudian kalau kita lihat satu ginjal saja, bagaimana posisinya, bahwa ginjal pada manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan terluar yang disebut dengan korteks, yang kedua lapisan dalam yang disebut dengan medula, dan lapisan tengah yang disebut dengan pelvis. Ini adalah 3 bagian dari ginjal manusia. Di antara ginjal manusia, satu bagian proses ekskresi atau satu satuan ekskresi yang terdapat di dalam ginjal itu disebut dengan nefron. Satu satuan nefron bila kita lihat terdiri dari, yang pertama adalah adanya kapsula Bowman dan glomerulus sebagai tempat terjadinya proses penyaringan. Kemudian dari hasil saringannya, filtratnya akan keluar menuju tubulus contortus, kemudian naik menuju tubulus distal. Nah, penghubung antara tubulus distal dan tubulus contortus namanya lengkung Henle. Kemudian menuju ke tubulus collectivus atau saluran tempat pengumpulan. Nah, bila kita lihat bagaimana posisi dari kapsula Bowman dan glomerulus, nah ini kita lihat bahwa ini adalah gambaran gabungan antara kapsula Bowman yang seperti huruf C ini, dan ini adalah glomerulus yang merupakan ujung dari pembuluh darah. Jadi semua yang masuk ke dalam ginjal itu berasal dari darah ada di dalam tubuh manusia. Kemudian bila kita lihat bagaimana nefron atau posisi nefron di dalam lapisan-lapisan di ginjal, bahwa baik glomerulus, maupun kapsula Bowman ini semua berada pada posisi pada lapisan terluar yang kita sebut dengan korteks. Sedangkan lengkung atau saluran tubulus collectivus, tubulus distal, dan tubulus contortus itu semuanya berada pada posisi di dalam lapisan medula. Kemudian bila kita lihat proses pembentukan urin itu melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Filtrasi atau proses penyaringan, reabsorpsi proses pengambilan kembali persenyawaan yang masih bisa diserap, dan augmentasi penambahan unsur atau persenyawaan. Proses filtrasi itu terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman, di mana darah dari arteriola atau pembuluh arteri itu akan masuk. Nah, kemudian dilakukan proses penyaringan di sini di glomerulus. Kemudian hasil proses penyaringan di glomerulus disebut dengan urin primer.
kemudian menuju ke tubulus contortus. Di dalam tubulus contortus terjadi proses namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses penyerapan kembali atau reabsorpsi ini di dalam tubulus contortus menghasilkan sekret atau pengeluaran yang disebut dengan urin sekunder. Kemudian urin sekunder akan memasuki saluran tubulus distal, dilakukanlah proses yang namanya proses sekresi atau proses augmentasi. Nah, di proses augmentasi ini menghasilkan hasil yang disebut dengan urin atau hasil akhir dari urin yang akan dikeluarkan menuju ke pelvis dan nanti dikeluarkan bersama-sama melalui saluran ureter. Kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi proses pembentukan urin? Ada 3 hal, ada hormon, ada 2 yaitu hormon antidiuretik hormon dan hormon insulin yang bekerja antagonis atau berlawanan. Apabila hormonnya banyak, maka urinnya sedikit. Apabila hormonnya sedikit, urinnya banyak. Sedangkan jumlah air yang diminum itu berbanding lurus. Jadi semakin banyak air yang diminum, maka sebanyak-banyak pula jumlah urin yang dihasilkan. Hormon ADH atau antidiuretik hormon dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang terdapat di bagian otak manusia. Sedangkan hormon insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Dua-duanya ikut mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Setelah mempelajari tentang berbagai macam organ dan juga peristiwa yang terjadi di dalam ginjal, sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan yang terdapat dalam ginjal. Yang pertama yang disebut dengan gagal ginjal dan juga uremia. Gagal ginjal di mana ginjal tidak dapat melakukan fungsi utamanya, fungsi sebagai alat filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, dan juga uremia, kegagalan proses pembentukan urin atau ureum. Kemudian nefritis adalah radang pada bagian nefron, diabetes insipidus, diabetes mellitus. Diabetes ini adalah dua-duanya gangguan yang terjadi juga diakibatkan karena gangguan pada sistem ekskresi. Kemudian albuminuria di mana terjadi gangguan pada proses penyaringan, di mana masih dihasilkan albumin di dalam urin, berarti ada gangguan dalam proses reabsorpsi atau proses penyaringan yang terjadi di ginjal. Kemudian ada kencing batu di mana terbanyaknya kristal-kristal yang dibentuk dari mineral-mineral yang kemudian membatu. Baiknya tempat terjadinya bisa kita lihat bahwa bisa terjadi di dalam ginjal, bisa di saluran ureter, bisa juga di kantung kemih atau vesika urinaria. Inilah hal-hal atau kelainan yang bisa kita ketahui dan macam-macam kelainan lain yang kalian bisa pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pelatihan